Hai pemirsa, kembali lagi di Garis Waktu. Kali ini kita akan membahas 8 negara yang merdeka di bulan Agustus. Di bulan Agustus tahun ini, Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-78. Di bulan spesial ini, tidak hanya Indonesia saja loh yang merayakan kemerdekaannya. Ada beberapa negara di dunia ini yang merayakan hari kemerdekaannya pada bulan Agustus. Bahkan, ada negara yang merdeka di tanggal yang sama dengan negara kita. Apa saja ya? Ayo kita simak. Swiss. Sejarah peradaban Swiss berawal dari bangsa Helvetians di bawah kekuasaan Romawi selama Perang Gaelik. Di bawah pengaruh Romawi, penduduk Swiss mencapai tingkat peradaban tinggi dan menikmati perdagangan yang berkembang. Setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, Swiss diserbu oleh suku Alemanni dan Burgundia yang berasal dari suku-suku Jerman. Dan pada tahun 800 Masehi, suku Alemanni dan Burgundia bersatu, lalu menjadi bagian dari kerajaan Charlemagne. Setelah kematian Kaisar Romawi Suci pada tahun 1291, sebagai awal dokumen konstitusi Swiss, kanton yang berkuasa di Swiss menandatangani piagam federal. Dua alinea pertama mewajibkan untuk bersama-sama mempertahankan lembah tersebut. Sisa piagam menyangkut masalah peradilan, dan tepat 1 Agustus 1291, cikal bakal Swiss modern resmi dibentuk. Selanjutnya, Singapura. Catatan dari bangsa Tionghoa menyebutnya sebagai Pulau Chung yang merujuk Pulau Ujung. Kemudian, kota ini disebut Temasek atau kota laut. Pada abad ke-14, seorang pangeran dari Palembang, ibu kota kerajaan Sriwijaya, sedang berburu. Ia melihat seekor hewan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di tempat itu pun beliau menamainya Kota Singa atau Singapura sampai sekarang. Perkembangan perdagangan dan politik di Singapura didirikan oleh Raffles. Ia menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini. Ia pun membantu untuk melakukan perundingan pulau ini sebagai pos perdagangan dengan penguasa setempat. Tak lama, kota ini pun berkembang sebagai pusat perdagangan dan tempat penyaluran barang. Akhirnya, pada 9 Agustus 1965, Singapura menjadi negara demokratis yang merdeka setelah keluar dari federasi. Pakistan. Dahulu, wilayah Pakistan saat ini merupakan situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Merkar, dan peradaban lembah Sungai Indus. Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari imperialisme Inggris setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Ia menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan timur kerajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam pada 14 Agustus 1947. Yang keempat, Korea Selatan. Antara tahun 1910 sampai 1945, Korea Selatan hidup di bawah aturan pemerintahan Jepang. Jepang menetapkan berbagai kebijakan yang membuat rakyat Korea menderita. Salah satunya, banyak mantan pemilik tanah Korea seperti petani yang dijadikan penyewa. Setelah Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya, Korea yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan mereka akhirnya terbebaskan. Korea Selatan pun secara resmi terbebas dari penjajahan Jepang dan merdeka pada 15 Agustus 1945. Berikutnya, India. Kondisi masyarakat yang memprihatinkan di bawah kekuasaan Inggris melahirkan gerakan-gerakan yang menginginkan India menjadi negara merdeka. Pada Perang Dunia ke-1, India terlibat karena termasuk dalam koloni Inggris. Tapi dengan harapan kemerdekaan India dari Inggris. Namun, rakyat India tak kunjung mendapat kemerdekaan setelah Perang Dunia ke-1. Saat Perang Dunia Kedua dimulai, India kembali terlibat dengan syarat yang sama. Tetapi Mahatma Gandhi menaruh curiga bahwa Inggris akan kembali mengingkari janjinya. Ia mempengaruhi masyarakat India untuk membangkang. Pada tengah malam 14 Agustus 1942, Inggris secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat India. Dan 15 Agustus 1947, India menjadi negara yang merdeka. Yang keenam, Gabon.
Salah satu negara di Afrika Tengah, Gabon, rupanya juga memperingati hari kemerdekaannya di 17 Agustus. Penduduk asli Gabon merupakan suku Pygmy. Mereka mendiami wilayah Gabon sejak abad ke-12. Pada 1855, Prancis resmi menduduki Gabon. Hingga pada 1910, wilayah Gabon menjadi salah satu wilayah koloni Prancis dalam Persekutuan Afrika Khatulistiwa Perancis. Dan merdeka pada 17 Agustus 1960. Negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara kaya di Afrika. Berikutnya, Malaysia. Setiap 31 Agustus, masyarakat Malaysia merayakan hari kemerdekaan negaranya. Kemerdekaan Malaysia berhasil didapat setelah bertahun-tahun berada dalam penjajahan Inggris. Perjuangan kemerdekaan Malaysia bermula saat wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Setelah itu, tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada 1641, kemudian direbut Inggris di tahun 1824 melalui Perjanjian Inggris-Belanda. Setelah melalui perlawanan panjang, akhirnya pada tahun 1950-an, Inggris pun melunak kepada Malaysia. Kesepakatan kemerdekaan pun berhasil didapatkan pada 8 Februari 1996. Namun, karena alasan logistik, Proklamasi Kemerdekaan Malaysia baru bisa dibacakan pada tahun berikutnya, tepatnya 31 Agustus 1997. Indonesia. Pembacaan teks proklamasi di Indonesia yaitu pada 17 Agustus 1945. Momen bersejarah ini jatuh pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari itu dirasa sangat baik bagi penganut agama Islam karena jatuh di hari Jumat pada bulan Ramadan. Latar belakang pembacaan proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang mengumumkan Indonesia diperbolehkan untuk merdeka di kemudian hari. Sehingga pada tahun 1945 dibentuklah BPUPKI dan PPKI. Setelah terjadinya pro kontra dalam peristiwa Rengas Dengklok, Bung Karno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Usai teks proklamasi diketik oleh Selamat Melik dengan beberapa perubahan, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar, bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagaimana? Bulan Agustus merupakan bulan yang membahagiakan, bukan? Selamat ulang tahun untuk negara-negara yang merayakan kemerdekaan pada bulan Agustus. Selamat ulang tahun juga untuk kamu yang lahir di bulan Agustus. Sampai jumpa!